Jika teman-teman memiliki pohon jambu dan pohon jambu Anda ingin berbuah, maka ada perlakuan-perlakuan yang harus dikerjakan. Lalu setelah berbunga, apa yang harus kita lakukan? Yuk, kita kerjakan dulu. Ini pohon jambu saya sangat rimbun sekali, ya. Tunas-tunas airnya sangat merajalela. Maka kalau kita biarkan seperti ini, teman-teman, maka jambu ini akan kehabisan nutrisi untuk menumbuhkan tunas-tunas air yang baru itu. Akan menghabiskan nutrisinya untuk menumbuhkan pohonnya. Maka untuk dia berbuah akan agak sulit, untuk berbunga akan agak sulit. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus merompes tunas air yang terlalu rimbun yang ada di pohon ini. Contohnya seperti ini. Ini adalah tunas air, ya. Ini harus kita buang. Kita rompes. Oke. Ini. Kita rompes semuanya. Ini. Oke. Ini. Ini yang di batang-batang utama. Ada tunas-tunas muda yang vertikal tumbuh ke atas, itu adalah tunas air. Ini semua di batang utama. Oke. Kita rompes semua. Di sini, di sana. Oke. Batang utama lebih agak terang. Dan perlu kita perhatikan adalah jumlah daun juga tidak boleh terlalu ekstrim kita kurangi. Artinya daun-daun yang ada di ujung-ujung dahan tetap kita pertahankan. Ya, daun-daun di ujung dahan tetap kita pertahankan. Oke, cukup rimbun juga. Nah, di bagian tunas-tunas muda, tunas air, kita rompes semua agar pohon tersebut tidak fokus untuk menumbuhkan daun mudanya itu. Hai, Kala. Ntar makan ya. Kebun dulu ya. Nala ini adiknya, itu kakaknya tuh yang putih. Ini Nala. Tunggu ya. Kotornya Nala. Tunggu ya. Oke, itu perlakuan pertama, teman-teman. Ya, pengurangan dahan-dahan tunas air kita buangkan. Kita buangi. Oke. Berikutnya apa? Kita harus melakukan pemupukan generatif. Pemupukan generatif itu seperti apa? Unsur fosfatnya harus tinggi, kaliumnya juga tinggi. Stop unsur N-nya. Oke? Maka lambat laun dia akan memunculkan bunga. Ada juga teknik stres air, tapi saya khawatir melakukan stres air. Apalagi di planter bag, di pot seperti itu, kita melakukan stres air sangat mudah. Jangan disiram selama 3 hari saja, dia akan sudah layu. Nah, itu namanya stres air. Nanti setelah layu baru kita siram lagi. Oke, selanjutnya dia akan muncul bunga. Nah, setelah berbunga seperti ini, stop lakukan pemupukan, teman-teman ya. Ketika bunganya serentak, maka stop pemupukannya. Ya, dari bunga masih pentil seperti ini harus sudah di stopkan pemupukan. Karena khawatir kalau kita pupuk, apalagi dengan pupuk sintetis kimia, dia akan kepanasan mungkin ya. Akan terjadi kerontokan seperti itu. Oke. Stop pemupukan hingga dia menjadi pentil buah seperti ini. Kalau terjadi pentil buah, sudah benang sarinya udah rontok ya, benang-benang buahnya itu udah rontok, maka boleh dilakukan pemupukan dengan skala kecil dulu ya. Syukur-syukur kalau teman-teman menggunakan pupuk organik.
Nah, selanjutnya yang wajib banget kita lakukan setelah menjadi pentil buah seperti ini adalah kita melakukan penjarangan buah plus pembungkusan segera. Nah, itu yang akan kita kerjakan pada pagi hari ini. Oke. Ya, untuk melakukan pembungkusan kita siapkan plastik seperti ini. Coba kita buka ya. Ukurannya bebas teman-teman. Ini saya pakai ukurannya sejengkal, mungkin terlalu besar tapi nggak apa-apa. Lebih baik kebesaran daripada kekecilan. Kita buka dulu. Kita ambil satu dulu. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Boleh langsung dipakai membungkus tanpa dibolong-bolongi. Boleh juga kalau teman-teman mau agak ribet dikit, silahkan lakukan pembolongan. Cukup menggunakan paku kecil, ditusuk-tusuk beberapa titik. Ya. Ada juga yang pakai gunting, digunting bagian bawahnya sini. Tapi kalau saya, kalau memang mau simple dulu, kalau pohon kita hanya sedikit depan rumah seperti ini, bisa langsung pakai bungkus teman-teman. Langsung bungkus saja. Nah, nanti setelah pembungkusan mulai ada hujan turun, biasanya dia akan mengandung air kan, karena airnya tidak keluar kan. Nah, disitulah kita melakukan pembolongan menggunakan paku atau benda tajam lainnya supaya airnya keluar. Tapi kalau kita punya 1 hektar, kita lakukan seperti itu kerempongan. Kalau kita punya kebun luas, maka harus kita lakukan pembolongan lebih awal, di awal sebelum kita membungkus. Oke, selanjutnya kita akan bungkus dan penjarangan buah. Kita ke sini. Ini jenis jambu air Kyojo teman-teman, jenis jambu air Kyojo. Kalau kita lihat ini terlalu banyak buahnya. Secara teori ini harus kita lakukan penjarangan, ya, maksimal 5 buah dalam 1 dompol, atau rata-rata 3 seharusnya, 3 buah dalam 1 dompol. Maka kita harus melakukan pengurangan. Oke, berapa yang akan kita kurangi kita lihat dulu ya. Bismillah. Kita ambil yang bagian-bagian pinggirnya saja, kalau memang bagian tengahnya bagus. Ya. Kita kurangi. Tujuan pengurangannya ini adalah untuk memaksimalkan besar buah juga teman-teman. Ya, kita melakukan pengurangan ini agar buahnya nanti optimal besarnya. Kalau kita biarkan banyak seperti ini semua kita bungkus, nanti buahnya juga tidak optimal besarnya, dia akan kecil-kecil tapi banyak. Lebih baik sedikit seperti ini, tapi insya Allah buahnya menjadi lebih besar dan rasanya lebih manis ke depan. Oke, seperti itu ya. Nih, sayang banget sebenarnya kalau orang yang nggak tega, buah-buah jambu seperti ini sayang untuk mereka buang, sehingga mereka lakukan pembungkusan semua tanpa melakukan pengurangan. Yang terjadi apa? Buahnya akan kecil-kecil tapi banyak, ya. Jadi grade C. Yang kita cari harus lebih grade A. Grade A, tapi karena dia mempertahankan jumlah buah, jadi yang ada grade C nanti pas panen. Sayang. Oke. Yang kedua, untuk menjaga pohon. Oke, untuk menjaga pohon agar tidak terlalu banyak buah, sehingga pohon tidak stres juga memberikan makan kepada buah yang begitu banyak. Oke, apalagi kita nanam jadi tabulam pot. Lalu buah-buah yang sudah kita sortir seperti ini kita kemanakan? Ini bisa dijadikan pupuk teman-teman, pupuk organik untuk pembuahan. Ya, bisa kita olah menjadi pupuk organik, atau kalau kita tidak punya bank pupuk, ya, maka kita bisa letakkan saja di media tanam, di pot itu kita letakkan saja sana. Nanti dia akan terurai dan akan menjadi pupuk juga untuk bagi tanaman itu sendiri. Oke, setelah kita melakukan pensortiran, ini tersisa 2, 4, 5. 5 nggak apa-apa ya. 5 buah tidak apa-apa. Lalu kita segera bungkus dia. Kita perhatikan yang 5 ini. Apakah bersih? Tidak ada bekas-bekas sengatan lalat buah. Kalau tidak ada, langsung bungkus. Kalau ada, buang. Daunnya boleh kita buang ini. Kita bungkus. Diikat rapat, jangan sampai ada celah untuk lalat buah masuk. Oke.
Ikat sekali boleh, ikat 2 kali boleh teman-teman. Ikat 2 kali boleh, tapi jangan kencang-kencang, pelan aja. Set. Sudah terbungkus dengan aman. Dia akan aman dari serangan lalat buah dan dia akan matang dengan mulus sampai dia siap petik nanti. Oke, demikian untuk pagi hari ini. Saya akan lakukan pembungkusan di sini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.